Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanafi, NIM 1902040460002. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai konsep daripada civil society. Nah, jika kita runtut pada sejarahnya, civil society ini sudah ada sejak zaman Cicero sampai dengan pada Antonio Gramsci dan de Tocqueville. Bahkan menurut beberapa ahli seperti Manfred Riedel, Cohen Arato, dan M. Dawan Raharjo, konsep civil society ini sudah ada sejak zaman Aristoteles, di mana ia membuat sebuah wacana civil society dan istilah koinonia politik, di mana ada sebuah komunitas politik tempat warga terlibat langsung pada percaturan ekonomi dan politik serta pengambilan keputusan. Kemudian konsep civil society ini dikembangkan oleh John Locke pada tahun 1960 dan istilah civilian government dari bukunya sendiri. Di dalam buku tersebut dia memberikan pesan untuk masyarakat menghadapi otoritas daripada kekuasaan raja ataupun para penguasa. Ia mengusulkan demokrasi parlementer, di mana ada rakyat yang duduk pada parlemen untuk ikut dalam mengambil keputusan. Nah, kemudian pada abad ke-18 sendiri berkembang civil society ini, di mana terjadi perubahan dari negara feodal atau berbentuk kerajaan. Nah, perubahan dari masyarakat dari negara feodal membentuk negara industrialisasi ini merupakan bentuk daripada kerja dari civil society ini sendiri. Kemudian jika ditilik di Indonesia, civil society ini diterjemahkan menjadi masyarakat madani yang pertama kali dilakukan oleh Mashkur Hakim, yaitu pada tanggal 26 September 1995 ketika Anwar Ibrahim yang menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Wakil Perdana Menteri Malaysia menyinggung kata masyarakat madani. Ketika terjadi pengistilahan tersebut, terjadi pro dan kontra. Pro sendiri berasal dari kelompok masyarakat Islam sendiri, sedangkan yang kontra menganggap bahwa itu merupakan wujud daripada monopoli kalangan Islam sendiri dan juga bentuk daripada campur tangan negara sendiri. Kemudian masyarakat madani ini sendiri berasal dari istilahnya, konsep ini disepadankan daripada masyarakat yang dibangun oleh Rasulullah SAW di Madinah sendiri ketika awal membangun peradaban Islam. Ketika awal membangun peradaban Islam, dia meletakkan berbagai dasar-dasar masyarakat yang ideal yang bercirikan sebagai berikut: bernilai keadilan, ekualitas, kebebasan, penegakan hukum, dan jaminan terhadap kesejahteraan bagi semua warga, serta perlindungan terhadap kaum minoritas oleh negara. Nah, konsep ini sejalan menurut para intelektual muslim dengan konsep civil society, sehingga bisa diterjemahkan dengan masyarakat madani. Nah,
bentuk masyarakat madani pada masa Rasulullah SAW ini merupakan suatu reformasi total dari yang sebelumnya masyarakat itu mengenal kekuasaan hanya pada seseorang saja atau pada raja. Maka di sini Rasulullah SAW membawa semua elemen masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan negara. Kemudian menurut Nurcholish Madjid, kata madaniyah ini berasal dari bahasa Arab yaitu madani yang berarti peradaban. Jadi masyarakat madani ini berasosiasi kepada pengertian masyarakat yang beradab yang bercirikan sebagai berikut: egalitarisme atau kesamaan, penghargaan terhadap orang berdasarkan prestasi, bukan berdasarkan kesukuan, keturunan, dan ras. Kemudian keterbukaan, partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam penegakan hukum, kemudian juga keadilan dan toleransi, serta pluralisme dan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Nah, dari semua itu dapat kita simpulkan bahwa masyarakat madani adalah sebuah masyarakat yang hidup dalam suatu ruang gerak secara mandiri dan tidak ada intervensi atau campur tangan pemerintah di dalamnya. Mereka menghidupkan nilai-nilai demokratis, pluralisme, kemudian kesetaraan dan toleransi. Selanjutnya ialah nilai-nilai dalam masyarakat madani. Nah, secara umum masyarakat madani ini dapat diartikan sebagai suatu masyarakat atau institusi yang mempunyai ciri antara lain kemandirian, toleransi, keswadayaan, kerelaan menolong satu sama lain dan menjunjung tinggi dan norma etika yang telah disepakati. Dalam sejarah Indonesia sendiri, masyarakat madani ini sudah diterapkan sejak awal abad ke-20, yaitu ketika berdirinya organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia seperti Budi Utomo, Syarikat Dagang Islam, dan lain sebagainya. Kemudian de Tocqueville mengartikan masyarakat madani itu ialah wilayah sosial terorganisir yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: ciri kesukarelaan, keswasembadaan, keswadayaan, serta kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan keterkaitan mereka dengan norma-norma atau nilai-nilai yang diikuti oleh warga negara tersebut. Nah, masyarakat madani ini berperan penting sebagai check dan balance terhadap semua kebijakan yang dilakukan oleh negara agar sesuai untuk kepentingan masyarakat. Kemudian masyarakat madani dapat juga dijelaskan dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama ialah masyarakat yang mengakui hakikat kemanusiaan, itu bukan sekadar mengisi kebutuhannya saja sebagai manusia, tetapi ia eksis untuk hidup. Kemudian yang kedua ialah pengakuan hidup bersama manusia sebagai makhluk sosial melalui sarana negara. Negara menjamin dan melindungi hubungan masyarakat ini baik dengan Tuhannya maupun dengan masyarakat yang lainnya. Interaksi kedua tatanan tersebut sangat penting karena tanpa orientasi kepada Tuhan, maka tatanan kehidupan bersama tidak bermakna. Tuhan merupakan sumber segala nilai. Dan yang terakhir ialah masyarakat yang mengakui hak azazi manusia dalam kehidupan yang demokratis. Saya Nur Amelia Rida akan menjelaskan materi tentang posisi masyarakat madani dalam suatu negara dan fenomena penyimpangan dari nilai-nilai masyarakat madani. Yang pertama, posisi masyarakat madani dalam suatu negara sangatlah penting. Hal itu dikarenakan masyarakat madani adalah kelembagaan sosial yang akan melindungi warga negaranya dari perwujudan kekuasaan negara yang berlebihan. Bahkan, masyarakat madani juga dapat menjadi tiang utama kehidupan politik yang demokratis. Sebab, masyarakat madani tidak saja melindungi warga negara dalam berhadapan dengan negara, tetapi juga merumuskan dan menyuarakan aspirasi masyarakat. Pilar penegak masyarakat madani adalah institusi-institusi yang menjadi bagian dari
Sosial kontrol yang berfungsi mengkritisi kebijakan penguasa negara yang diskriminatif serta mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat yang tertindas. Pilar-pilar tersebut antara lain ada lembaga swadaya masyarakat, pers, supremasi hukum, perguruan tinggi, dan partai politik. Selanjutnya ada fenomena penyimpangan dari nilai-nilai masyarakat madani. Kenyataan hidup ini sangat memprihatinkan untuk kita lihat, seperti ada kemiskinan, pengangguran, tindak kriminal, SARA, itu sudah ada di mana-mana. Hal ini mengakibatkan angka kriminalitas yang tinggi. Sebagai negara yang penduduknya beragama dan memiliki kepercayaan yang kuat terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Indonesia sendiri justru terdapat banyak penyimpangan di mana-mana. Padahal semua agama mengajarkan kebaikan, norma yang baik, dan perdamaian. Hal tersebut sungguh ironis bagi negara kita. Dan kenyataannya sekarang banyak anak-anak muda yang terjun dalam jurang narkoba, ada dalam pergaulan bebas, dan lain-lainnya. Para pejabat pemerintah yang tidak dapat memberikan teladan karena kasus korupsi misalnya, terus itu akan menimpa banyaknya angka pengangguran yang semakin banyak dari tahun ke tahun. Hal ini juga mengakibatkan moral bangsa Indonesia yang semakin rusak. Setelah dilihat lebih dekat ke dalam lingkungan masyarakat kepedesaan, di sana sering terdapat gotong royong, saling membantu dalam membersihkan lingkungannya. Namun seperti yang kita lihat sekarang, sudah jarang ditemukan, apalagi dalam masyarakat perkotaan sendiri, yang mereka hidup dengan urusan sendiri-sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Mungkin ada segolongan orang yang masih memiliki rasa kebersamaan seperti pada masyarakat pedesaan umumnya. Tetapi kebersamaan yang diperlihatkan oleh masyarakat desa tersebut sulit untuk dimunculkan kembali karena sudah ditelan zaman sekarang gitu, zaman modern. Nah, rasa kebersamaan itu sendiri dapat diwujudkan kembali dengan pembentukan masyarakat madani. Tetapi akibat salah memfilter kebudayaan asing masuk Indonesia, masyarakat madani masih bisa dibilang sulit untuk diwujudkan. Jadi penyimpangan seperti yang sudah disebutkan tadi dapat diatasi oleh beberapa hal berikut ini, seperti menanamkan nilai religiusme yang didukung oleh jaminan keamanan, menanamkan semangat insan Pancasialis, memberdayakan kaum cendekiawan, dan sanksi tegas terhadap penyelewengan kekuasaan dan anggaran tanpa mengesampingkan asas praduga tak bersalah. Berdasarkan uraian tadi, dapat disimpulkan bahwa untuk menuju masyarakat madani, Indonesia itu tidak ditempuh secara proses yang radikal dan cepat atau revolusi, tetapi dengan proses yang bertahap serta cenderung lambat atau evolusi, yaitu dengan melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Melihat keadaan masyarakat dan bangsa Indonesia sekarang, maka ada beberapa prinsip khas yang perlu kita perhatikan dalam membangun masyarakat madani. Prinsip-prinsip tersebut antara lain ada kenyataan adanya keragaman budaya Indonesia yang merupakan dasar pengembangan identitas bangsa Indonesia. Terus penting adanya saling pengertian antara sesama anggota masyarakat, seperti yang telah dikemukakan oleh filosof Isaiah Berlin. Yang diperlukan di dalam masyarakat bukan sekedar mencari kesamaan dan kesepakatan yang tidak mudah untuk dicapai. Justru yang penting di dalam masyarakat itu adalah adanya rasa saling pengertian terhadap perbedaan. Konflik nilai-nilai justru merupakan dinamika dari suatu kehidupan bersama di dalam masyarakat madani. Konflik nilai-nilai itu tidak selalu berarti hancurnya suatu kehidupan bersama. Dalam masyarakat demokratis, konflik nilai akan memperkaya horizon pandangan dari setiap anggota. Selanjutnya, berkaitan dengan kedua ciri khas tadi ialah toleransi yang tinggi. Jadi bagaimana masyarakat madani Indonesia itu dapat dibentuk melalui proses
indoktrinasi, tetapi pengetahuan akan kebinekaan dan penghayatan terhadap adanya kebinekaan tersebut sebagai unsur penting dalam pembangunan kebudayaan nasional. Dan yang terakhir, untuk melaksanakan nilai-nilai yang khas tersebut, diperlukan suatu wadah kehidupan bersama yang diwarnai oleh adanya kepastian hukum. Nah, tanpa kepastian hukum, sifat-sifat toleransi dan saling pengertian antar sesama anggota masyarakat tidak akan dapat diwujudkan. Saya Aziz Al-Abrar dengan NIM 1902046023 ingin menjelaskan sedikit tentang pengaplikasian masyarakat madani dalam kehidupan. Jadi pemahaman civil society atau masyarakat madani sendiri selalu dikaitkan dengan negara. Civil society atau masyarakat madani dipahami pada penekanan ruang di mana individu dan kelompok dalam masyarakat dapat saling berinteraksi dengan semangat toleransi. Dalam ruang tersebut, masyarakat diharapkan dapat melakukan partisipasi dalam pembentukan kebijaksanaan publik dalam suatu negara. Makna dari civil society sendiri atau masyarakat madani diartikan sebagai sebuah masyarakat yang memiliki peradaban yang dibedakan dari masyarakat yang tidak beradab atau barbarian. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa apa yang disebut dengan masyarakat madani di Indonesia masih belum dapat ditemukan. Hal ini disebabkan karena masyarakat Indonesia masih belum ditemukan atau belum dapat ditemukan. Hal ini disebabkan karena masyarakat Indonesia baru saja atau tengah menghadapi proses transformasi sosial di satu pihak dan pihak lain. Kekuasaan negara sangatlah besar terhadap masyarakatnya. Berbicara masalah civil society selalu akan berbicara tentang transformasi sosial yang akan membawa masyarakat pada suatu tahap. Di Indonesia sendiri, praktik-praktik civil society atau masyarakat madani masih sangat jauh dari indikator ideal. Dalam hal ekonomi misalnya, masih banyak terjadi ketimpangan kesejahteraan di beberapa wilayah bagian Indonesia. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat pluralistik, atau lebih tepat disebut masyarakat yang sangat tinggi tingkat fragmentasi sosialnya. Inilah yang menjadi penghambat tumbuh berkembangnya civil society di Indonesia. Selain itu, banyak hambatan dari sisi pandangan maupun teknis pelaksanaan karakteristik masyarakat madani di atas. Kendala-kendala cukup besar yang dialami oleh Indonesia dalam mewujudkan konsep masyarakat madani tersebut. Di antaranya, yang pertama, kualitas sumber daya manusia yang belum memadai karena pendidikan yang belum merata. Yang kedua, masih rendahnya pendidikan politik masyarakat. Yang ketiga, kondisi ekonomi nasional yang belum stabil pasca krisis moneter. Yang keempat, tingginya angkatan kerja yang belum terserap karena lapangan kerja yang terbatas. Yang kelima, pemutusan hubungan kerja atau yang disebut dengan PHK sepihak dalam jumlah yang besar. Dan yang terakhir adalah kondisi sosial politik yang belum pulih pasca reformasi. Dalam ruang lingkup tersebut terdapat sosialisasi warga masyarakat yang bersifat sukarela dan terbangun dari sebuah jaringan hubungan di antara asosiasi tersebut. Misalnya berupa perjanjian, koperasi, kalangan bisnis, rukun warga, rukun tetangga, dan bentuk organisasi-organisasi lainnya. Sehingga perlu adanya dukungan terkait dengan pembentukan organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti ini, baik secara material maupun non-material, selama visi dan misi organisasi sejalan dengan nilai dan norma-norma yang berlaku umum. Adapun contoh masyarakat madani yang paling mudah kamu jumpai di era sosial media sekarang ini adalah adanya free public sphere. Free public sphere adalah ruang publik yang bebas sebagai sarana untuk mengemukakan pendapat warga masyarakat. Di wilayah ruang publik ini, semua warga negara memiliki posisi dan hak yang sama untuk melakukan transaksi sosial dan politik tanpa rasa takut
dan terancam oleh kekuatan-kekuatan di luar civil society. Tentu saja, bebas yang dimaksud adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan kebebasan yang terdapat dalam undang-undang, bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk melakukan segala bentuk kegiatan yang dikehendakinya secara merdeka dan berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat, hingga mempublikasikan informasi kepada khalayak umum atau publik. Contoh nyata dari free public sphere ini adalah adanya media, baik cetak maupun digital, yang menyuarakan informasi kepada publik. Dengan adanya informasi yang dirilis secara independen oleh media yang ada, masyarakat dapat beropini mengenai hal-hal yang sedang hangat atau panas di pembahasannya. Imbasnya, pemerintah yang berjalan dapat dikawal dengan adanya pro dan kontra dari berbagai pihak. Dan demokrasi adalah persyaratan untuk mutlak lainnya bagi keberadaan civil society yang murni. Tanpa demokrasi, masyarakat sipil tidak mungkin terwujud. Demokrasi akan berjalan stabil bila tidak mendapat dukungan real dari masyarakat. Secara umum, demokrasi adalah suatu tatanan sosial politik yang bersumber dan dilakukan dari dan untuk warga negara murni. Tanpa demokrasi, masyarakat sipil tidak mungkin terwujud. Demokrasi ini adalah salah satu syarat mutlak untuk mewujudkan masyarakat madani. Pada dasarnya, demokrasi merupakan identitas masyarakat madani di setiap warganya, memiliki kebebasan penuh atas apa yang hendak dilakukan, seperti kebebasan manusia untuk menyuarakan haknya, baik pada masyarakat maupun dalam forum biasa. Sekian dari